Shalom saudara-saudara, di hati. Di awal khotbah ini saya mau melakukan dua hal dulu. Yang pertama, karena kita masih dalam euforia, sukacita, perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, maka kita pekik merdeka dulu. Ya. Saya undang kita berdiri sekali lagi. Terimalah pekik merdeka dan sambutlah pekik merdeka ini. Merdeka! 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 Saya Indonesia, saudara-saudara Indonesia, kita semua Indonesia, saudara-saudara. Saya Indonesia, kita semua Indonesia. Puji Tuhan, silakan dulu. Yang kedua, saya mau memberikan apresiasi terhadap pelayanan musik kantoria, soundman atau teknisi sound ya di jemaat ini, karena ada 3 kantoria tetapi hanya menyanyikan 1 suara, karena memang kantoria harus seperti itu, kecuali choir yang boleh 4 suara. Lalu bayangkan kalau kantorianya 3 orang, lalu suaranya pecah, suara 1, suara 2, suara 3. Padahal tujuan adanya kantoria adalah untuk menuntut jemaat menyanyi lagu gerejawi dengan benar. Maka pasti tidak ada patron yang jelas untuk diikuti oleh jemaat. Karena itu puji Tuhan sudah betul tadi, 3 orang tapi nyanyinya 1 suara, suara 1 semua. Lalu dari segi volume, baik suara musik maupun suara kantoria tidak mendominasi suara jemaat, sehingga suara jemaat masih terdengar ketika bernyanyi. Jadi saya kira ini penting untuk disampaikan, apalagi sekarang saya sedang melakukan perekaman video tanpa mengurangi rasa hormat pada kekudusan hadirat Allah. Saya mohon izin untuk melakukan perekaman video, nanti akan diposting di YouTube. Jadi agar supaya ibadah-ibadah gereja kita bisa berkembang semakin teologis. Oleh karena memang secara teologis itu yang ada di dalam liturgi nyanyian jemaat, bukan nyanyian pro kantor. Nah, jadi suara jemaat itu harus lebih kedengaran, atau dengan kata lain tidak tertutup oleh volume suara pro kantor, kantoria, dan tidak tertutup oleh volume suara musik. Di banyak jemaat saya mendapati seringkali suara volume musik dan volume suara kantoria lebih mendominasi, lebih kuat, dan suara jemaat dalam menyanyi tidak kedengaran lagi. Bahkan tidak jarang oleh karena suara kantoria dan suara musik itu terlalu kuat, jemaat memang tidak menyanyi lagi. Saya pernah bertanya selesai pimpin ibadah, ibu kenapa dari mimbar tadi saya lihat ibu tak nyanyi? Dia bilang, kan kantoria cuma nyanyi ibu, bagi apa lagi orang menyanyi? Jadi apresiasi terhadap pelayanan musik dan kantoria di jemaat kita ini. Berarti jemaat ini sudah lebih maju lagi, sudah lebih dewasa lagi dalam hal teologi ibadah, termasuk teologi nyanyian gereja. Ya. Jadi itu 2 hal yang awal. Nah, saudara-saudara, tema khotbah kita pada saat ini ya Pak, berusahalah atau usahakanlah kesejahteraan kota. Usahakanlah dan berdoalah untuk kesejahteraan kota. Itu tema perenungan kita di hari Minggu ini dan bahkan di minggu yang berjalan ini. Kesejahteraan. Siapa yang tidak menginginkannya? Setiap orang, setiap keluarga, setiap masyarakat, seluruh masyarakat, seluruh bangsa tentu mendambakan suatu kondisi kehidupan yang namanya sejahtera.
Bagaimana itu kondisi kehidupan yang sejahtera? Ada beberapa indikator. Yang pertama dari aspek pangan. Kalau orang 3 kali makan dalam satu hari, dan dalam makanan yang kita konsumsi itu sudah mengandung 4 sehat 5 sempurna, berarti sejahtera orang. Tapi kalau makannya baru mampu sampai 2 kali satu hari, kecuali ada ibu-ibu yang memang dalam rangka mempertahankan supaya tidak bertambah berat badan, cuma makan 2 kali satu hari. Ada bahkan yang cuma 1 kali. Lepas dari konsep seperti itu. Kalau cuma mampu 2 kali satu hari berarti belum sejahtera, apalagi kalau cuma 1 kali makan. Juga termasuk kalau belum bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan gizi 4 sehat 5 sempurna, berarti belum sejahtera. Dari segi sandang, pakaian. Kalau orang punya pakaian yang cukup, punya baju gereja, punya baju di mall, punya baju pasiar di pantai, punya baju keluar di pasar, berarti sejahtera. Mar kalau orang pakai baju, itu baju yang pakai di gereja, itu juga yang pakai di kolong, itu juga yang pakai di mall, itu juga yang pakai di pasar, berarti belum sejahtera. Termasuk di dalam sandang ini adalah aspek pemeliharaan tubuh. Termasuk kalau ibu-ibu aspek merias wajah. Ada ibu-ibu yang sudah bahkan mampu mengatur sampai kening yang tadinya tak bongkar, sekarang jadi rapi dan indah. Karena apa? Punya biaya ke salon, ator, sulam dan lain sebagainya. Memang kata ada ibu-ibu yang lebih suka kening yang alami, alis yang alami, biar kita bongkar, yang penting alami. Tapi ada yang suka mau ator, mau sulam, karena belum ada doi, tidak bisa. Tapi dia sudah mau coba cermin, karena kalau dia mau lihat dia kening tak bongkar, dia sakit hati. Nah berarti belum sejahtera. Aspek papan, rumah. Dulu ada kategori kalau masih lantai tanah, berarti belum sejahtera. Masih dinding bulu teto, atap katu, belum sejahtera. Kalau lantai beton, dinding beton, atap seng, apalagi multi roof, sudah sejahtera. Indikator terakhir pendidikan. Dulu SD masih punya nilai jual, masih diterima di SN, sekarang nggak bisa. Sekarang paling kurang ijazah SMA, itu pun orang sedikit yang jaga terima ijazah SMA. Sebagian besar instansi perusahaan negeri ataupun swasta menuntut paling kurang ijazah sarjana. Itu pun ada yang menuntut punya keahlian, bukan cuma ijazah. Itu pun masih dites. Ada isi enggak otaknya? Sebab sama dengan Rocky Gerung bilang, ijazah cuma tanda orang pernah sekolah, bukan tanda otaknya berisi. Jadi biar dokter kalau otak kosong percuma, biar profesor kalau otak kosong percuma, biar SMA tapi kalau otaknya berisi bisa saja sejajar dengan doktor pikirannya. Nah oleh sebab itu selagi studi yang cuma jadi duduk di bangku belakang, alias harus memperhatikan, membuka pikiran, akal budi, isi dengan berbagai pengajaran, agar supaya jadi pinter, cerdas. Saat masuk kerja, tes. Begitu tes, ujian, ternyata lolos. Anak kami 2, sekolah cuma sampai sarjana, S1. Begitu tes online dari rumah, ternyata diterima. Di mana? Di Jakarta. Pertama yang satu dulu perempuan, baru adiknya setelah 2 tahun setelah itu. Gajinya bagus sekarang. Yang satu sudah menjadi pekerja tetap. Kalau
ada ibu-ibu yang suka pergi di klinik kecantikan Serafim di Gading Serpong. Nah, anak saya yang tua itu, anak kami yang perempuan yang tua itu kerja di sini. Dia sudah kerja tetap di situ. Lalu yang kedua masih kontrak, tapi gajinya sudah bagus. Kenapa? Karena otaknya berisi, begitu ujian diterima. Kuliahnya di Unsrat, fakultas yang ada jurusan komunikasi. Fakultas apa itu? Ya, jurusan komunikasi. Tapi di sana diterima sebagai pengajar IF, English First, satu lembaga kursus bahasa Inggris yang bonafide. Gajinya bagus sekali di sini. Kontrak 2 tahun, selesai kontrak 2 tahun, dia minta naik gajinya. Dikasih naik sedikit, ternyata ada perusahaan yang menawarkan gaji lebih di atas lagi. Jadi dia tinggalkan tugasnya, kerjanya mengajar kursus English di English First, pindah ke tempat kerja yang baru yang gajinya lebih bagus lagi. Karena apa? Karena ada isi, bukan? Kadang-kadang ijazah juga tidak berguna. Begitu dites, ternyata kosong. Nah, jadi pendidikan itu menjadi salah satu faktor dalam rangka memperlihatkan seseorang itu punya akses untuk menuju kesejahteraan atau tidak. Nah, jadi ini indikator-indikator untuk kesejahteraan, dan semua orang menginginkan satu kondisi kesejahteraan di mana kebutuhan-kebutuhan dasariahnya itu tercukupkan. Apalagi kalau kebutuhan-kebutuhan tambahan, kebutuhan-kebutuhan sekunder bisa terpenuhi. Makan bukan cuma di rumah, boleh pergi makan di Mantos. Baju bukan cuma untuk berbagai macam keadaan, tapi ada berpuluh-puluh pasang dan lain-lain sebagainya. Berarti bukan sekedar sejahtera, bahkan sudah sangat sejahtera. Nah, saudara-saudara, kita menginginkan sejahtera, tetapi Tuhan lebih menginginkan lagi kita untuk sejahtera. Nah, ini satu berita yang sangat bagus. Bukan cuma orang yang suka sejahtera, tetapi Tuhan juga suka orang hidup sejahtera. Anak-anak Tuhan hidup sejahtera, umat Allah hidup sejahtera. Tuhan suka. Oleh sebab itu, bagaimana cara kita untuk bisa hidup sejahtera? Maka kita belajar dari teks firman yang kita baca tadi. Teks firman itu adalah merupakan sebuah surat yang ditulis oleh Yeremia berdasarkan nubuatan yang Tuhan Allah titipkan kepadanya untuk disampaikan kepada orang-orang Yehuda yang berada di pembuangan di Babilonia. Bagaimana keadaan orang-orang yang hidup di pembuangan itu bisa Bapak Ibu Saudara-saudara baca di Mazmur 137 ayat 1 sampai 4. Dari Mazmur 137 itu dibuat sebuah lagu yang sebenarnya lagu sekuler, tapi isinya Mazmur 137. Saya lupa syair lagu itu, tapi nadanya begini. Ta da 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 da. Ta da da da. Ta da da da. Ta da 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 da. Nah, itu dia, di tepian sungai Babylon. Mereka menangis karena apa? Karena menderita. Menderita karena apa? Karena ditindas oleh bangsa kolonial waktu itu yang namanya Babilonia. Dan di dalam penderitaan mereka, mereka menangis duduk di tepi sungai Babylon, sambil merindukan Sion, sambil merindukan Yerusalem, negeri mereka sendiri, saudara-saudara. Itu konteks dari surat Nabi Yeremia ini. Nah, kepada mereka Tuhan menubuatkan, dan nubuatan Tuhan itu ditulis oleh Yeremia. Isi pesan amanat Tuhan di dalam surat itu tertulis pada ayat 4 sampai ayat 23 dari Yeremia 29. Tetapi khusus teks yang kita baca sampai ayat 9 tadi berbicara tentang 4 amanat. Yang pertama, umat Yehuda yang hidup di pembuangan diamanatkan untuk menjalani hidup yang normal, yaitu apa? Membangun rumah untuk ditempati, mengolah kebun atau bekerja untuk mendapatkan nafkah, menikah, beranak cucu supaya apa?
Ayat 6 katakan supaya mereka bertambah-tambah banyak di negeri pembuangan itu. Yang kedua, mereka diamanatkan untuk mengusahakan kesejahteraan kota di tempat di mana mereka dibuang. Yang ketiga, mereka diamanatkan untuk mendoakan bagi kesejahteraan kota itu. Dan yang keempat, mereka diamanatkan untuk tidak mendengarkan, mempercayai, dan karena itu dikelabui oleh nubuatan-nubuatan palsu dari nabi-nabi palsu yang ada di antara mereka. Ini 4, saudara-saudara. Mari kita lihat ini satu demi satu. Saudara-saudara, hidup terasing di negeri pembuangan bukanlah suatu kondisi kehidupan yang enak. Mereka hidup susah, hidup miskin. Mereka mendambakan untuk pulang ke negeri mereka sendiri, yaitu Yerusalem. Akan tetapi Tuhan berpesan kepada mereka, saya mau satukan saja 1 dan 2 supaya tidak lama. Agar supaya membangun rumah, supaya bekerja untuk mendapatkan hasil, beranak cucu, menikah, dan mendapatkan keturunan. Lalu mengusahakan kesejahteraan kota dan mendoakan kota itu. Nah, saudara-saudara, itu berarti pertama, mereka dihukum ke dalam pembuangan oleh karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan, tetapi bukan berarti Tuhan hendak membinasakan mereka. Tuhan ingin memelihara mereka, tetapi pemeliharaan Tuhan akan mereka alami lewat perjuangan mereka untuk survive, untuk mempertahankan hidup dengan bekerja, membangun rumah, mencari dan menikmati sedikit kebahagiaan, menikah, beranak cucu, dan lain sebagainya. Kalau firman Tuhan itu dikatakan oleh Nabi Yeremia dalam konteks kita sekarang, kira-kira bunyinya seperti ini. Di mana kamu hidup, berjuanglah, bekerjalah untuk mencari kesejahteraan bagi dirimu, bagi keluargamu, dan beranak cuculah. Carilah kebahagiaan, usahakan supaya boleh beli oto, usahakan supaya boleh beli motor, usahakan agar supaya ada perobotan yang cukup di dalam rumah-rumahmu. Kira-kira seperti itu bunyinya kalau firman itu dikatakan dalam konteks kita sekarang, saudara-saudara. Karena itu, bagi anak-anak yang masih muda-muda, belajar, sekolah, kuliah yang tinggi-tinggi. Jangan cepat-cepat kawin, bergaul yang bagus agar supaya boleh sekolah tinggi-tinggi. Dan kalau kalian memiliki pendidikan yang tinggi, otak yang cerdas, kalian punya akses untuk menggapai suatu kondisi kehidupan sejahtera yang telah kusediakan bagimu. Jadi Tuhan sediakan kesejahteraan, Tuhan memelihara, kan tetapi umat harus berjuang. Sama seperti Tuhan menyediakan tanah Kanaan, tanah yang berlimpah berkat susu dan madu. Tapi Israel harus berperang merebutnya. Bukan sotasadia asal mau masuk saja dan nikmati berkat-berkat yang sudah ada. Bukan seperti itu. Tuhan sediakan kesejahteraan, akan tetapi harus merebutnya. Maka dalam konteks kita sekarang, bagaimana supaya kita bisa hidup sejahtera? Orang mulai dulu dari amanat yang ketiga. Berdoa. Minta kepada Tuhan yang empunya kesejahteraan, yang empunya berkat. Dan itu berarti kita harus connect dengan Tuhan, harus ada dalam linknya Tuhan. Kalau kita tidak hidup di dalam link dengan Tuhan, tidak connect dengan Tuhan, mana bisa doa kita sampai kepada Tuhan? Itu berarti hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, hidup beriman kepada Tuhan, beribadah dengan tekun kepada Tuhan, dan senantiasa berjuang hidup menurut perintah-perintahnya. Maka kita hidup dalam link dengan Tuhan. Minta kepada Tuhan yang empunya berkat kesejahteraan itu. Setelah kita minta, maka kemudian yang kedua, berusaha. Karena itu dikatakan usahakan kesejahteraan. Bagaimana wujud upayanya? Kembali pada yang saya katakan tadi, sekolah. Ada beberapa jenis sekolah. Yang pertama, sekolah rumah, alias pendidikan informal.
pendidikan keluarga. Papa jadi kepsek, mama jadi guru bantu, anak-anak jadi murid. Apalagi anak-anak yang 24 jam masih di rumah, yaitu mereka yang berusia 1 jam 1 detik sesudah lahir sampai 4-5 tahun. Ini masa emas bagi anak-anak untuk menerima pendidikan informal secara full, secara limpah dari orang tua. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Selagi mereka ada di rumah, isi mereka dengan pengajaran-pengajaran hikmat tentang kehidupan, isi mereka dengan pendidikan iman biar mereka kenal Yesus adalah Tuhan dan jadi anak-anak yang memiliki iman, percaya kepada Tuhan Yesus, sumber berkat kesejahteraan itu. Sesudah sekolah rumah, nah jadi sekolah rumah ini tidak ada tamatnya. Sampai orang sebesar, sampai orang menikah, baru dapat dari orang tua kasih didikan pengajaran tetap mesti dengar. Tidak ada tamat. Lalu yang kedua sekolah formal, SD, SMP, SMA, diploma, S1, S2, S3. Kalau perlu tambah dengan pendidikan keahlian, keterampilan supaya ada plusnya, supaya akses ke kesejahteraan itu lebih terbuka lagi. Ini ada tamatnya. Lalu sesudah itu sekolah CD. Nah itu tuh katekisasi CD. Ikuti untuk belajar doktrin-doktrin gereja, pengajaran-pengajaran Alkitab. Sesudah itu yang terakhir sekolah iman. Itu tuh ibadah-ibadah. Ibadah di gereja, ibadah minggu, ibadah kolom, ibadah bipra dan lain-lain sebagainya yang di dalamnya Tuhan berbicara untuk mengajar, mendidik kepada kita tentang bagaimana harus hidup sebagai anak-anaknya, harus hidup sebagai orang percaya. Jadi yang pertama sekolah, dalam 4 jenis sekolah tadi. Maka kita sementara terarah menuju pada suatu kondisi kehidupan yang sejahtera. Lalu yang kedua, cara mengusahakan kesejahteraan itu, pertama sekolah, yang kedua bekerja. Bila sudah tiba masanya, mari kita bekerja. Kalau sudah bekerja, bekerja dengan rajin, bekerja dengan tekun, bekerja dengan keras, bekerja dengan semangat, bekerja dengan cerdas, bekerja dengan tuntas. Maka kita akan mengalami progres di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Dan dengan demikian progres di dalam penghasilan-penghasilan, di dalam perolehan nafkah. Maka orang boleh bangun rumah yang representatif, boleh menggunakan busana-busana yang representatif. Istri-istri tidak akan mengeluh kepada suami-suami, "Papa, kita pempok baju model tahun 71. Siapa kita masih pakai sekarang? Malo patamang-tamang yang lain." Boleh beli baju yang ikomodo. Karena apa? Karena ada fulusnya. Mengapa? Karena sejahtera. Kenapa sejahtera? Ada penghasilan yang bagus. Mengapa penghasilan bagus? Karena kerja. Kerja dengan jujur. Jangan tarik kerja bagus dapat pecat karena korupsi, karena tidak jujur. Jadi itu caranya. Bagi umat di Yehuda itu juga yang Tuhan pesankan. Usahakan kesejahteraanmu, usahakan kesejahteraan kota. Sebab kalau kota di mana kalian sejahtera, maka itu juga akan menjadi kesejahteraan kalian. Tetapi ini bukan juga tentang kita. Sebab bicara kesejahteraan itu adalah merupakan satu kondisi kehidupan yang saling mempengaruhi individu yang satu dengan individu yang lain, keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Kalau keluarga yang lain sejahtera, kemungkinan juga kita akan sejahtera. Terutama pemerintahnya. Karena itu pemerintah pembacaan minggu yang lalu, penguasa adalah merupakan hamba Tuhan. Satu, untuk mengekang kejahatan, agar supaya kejahatan tidak merajalela. Karena itu kepada pemerintah sebagai hamba Tuhan dikatakan diberikan pedang. Untuk apa? Untuk menghukum. Sehingga siapa yang berlaku jahat, korupsi, kolusi, nepotisme, siapa yang berlaku jahat, kriminalitas, menyebarkan narkoba, terorisme dan lain-lain sebagainya, pemerintah bisa mengangkat pedang. Karena Tuhan beri otoritas untuk memberikan penghukuman.
sampai penghukuman mati. Jadi memang di kalangan orang Kristen masih ada dua kubu. Ada yang berkata penghukuman mati itu tidak alkitabiah. Ada yang berpikir hukuman mati itu alkitabiah. Saya berada pada kubu yang kedua. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, tidak percuma pemerintah diberikan pedang dan menyandang pedang. Oleh sebab itu kalau kejahatan sudah keterlaluan, dia adalah seorang teroris yang kesana lepas bom, puluhan orang tewas. Kesana lepas bom, puluhan orang tewas. Masuk penjara, lepas bom lagi. Oh, kalau begitu ini sudah harus dibinasakan, sudah bisa dibina. Pedang diangkat, tembak mati, hukuman mati. Edarkan narkoba, ditangkap, penjara, bebas, edarkan lagi. Tangkap lagi, penjara lagi, bebas, edarkan lagi. Oh, tidak bisa dibina lagi, berarti dibinasakan. Jadi hukuman mati itu adalah alkitabiah untuk pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan yang sangat keterlaluan dan sudah mengancam kehidupan. Nah, jadi saudara-saudara, pemerintah itu adalah hamba Allah untuk mengekang kejahatan, tapi juga dikatakan untuk meningkatkan kebaikan, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pelayanan kesehatan, meningkatkan pelayanan hukum, meningkatkan supremasi hukum, meningkatkan keadilan, dan lain-lain sebagainya. Maka harus topang pemerintah, karena pemerintah adalah hamba Allah. Lalu kemudian ada yang berpandangan, masa Hitler membunuh 6 juta orang Yahudi, melakukan upaya genosida, menghilangkan ras yang namanya ras Yahudi. 6 juta orang Yahudi dibunuh. Masa itu pemerintah berasal dari Allah, diangkat oleh Allah, ditetapkan oleh Allah. Ada orang yang berkata, masakan Kim Jong-un, raja di Korea Utara yang komunis itu adalah berasal dari Allah? Tidak semua pemerintah berasal dari Allah. Oh ya, Alkitab katakan apa? Semua penguasa, semua pemerintah berasal dari Allah. Tidak dikatakan sebagian pemerintah berasal dari Allah. Tidak dikatakan bahwa hanya pemerintah yang baik yang berasal dari Allah, pemerintah yang kejam tidak berasal dari Allah. Jadi bagaimana dong penjelasannya? Mari kita lihat saudara-saudara. Saya berikan kerangka dasar berpikirnya. Kerangka dasar yang pertama, ada 3 lembaga yang dicipta, diangkat, ditetapkan oleh Allah. Lembaga yang pertama adalah keluarga. Keluarga diciptakan Allah pada ranah penciptaan, pada ordo penciptaan. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, keluarga diciptakan. Lembaga yang kedua, gereja, diciptakan oleh Allah sesudah manusia jatuh dalam dosa. Gereja di sini dalam hal ini adalah gereja dalam pengertian esensial, bukan dalam pengertian institusi. Secara institusi gereja nanti lahir pada hari Pentakosta. Secara esensial sejak Abraham dipanggil oleh Allah menjadi pengikutnya, melahirkan anak-anak keturunan yang bernama Israel, mereka disebut kahal, yang artinya sama dengan eklesia dalam perjanjian baru, yaitu umat Allah, umat kepunyaan Allah yang dipanggil dari gelap menuju pada terang untuk hidup dan menerima keselamatan yang daripadanya. Kahal itu gereja. Sejak Abraham dipanggil, gereja sudah diciptakan oleh Allah. Gereja diciptakan sesudah manusia jatuh dalam dosa. Lembaga yang ketiga yang diciptakan Allah adalah negara atau pemerintah. Negara atau pemerintah diciptakan oleh Allah sesudah juga manusia jatuh dalam dosa. Gereja diciptakan Allah untuk memberitakan kebenaran, supaya manusia yang sudah hidup dalam dosa tidak kenal kebenaran, kembali kenal kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan bahkan diselamatkan. Negara diciptakan Allah untuk apa? Saya sudah katakan tadi, mengekang kejahatan karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Bayangkan kalau manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak ada negara, pasti kejahatan akan merajalela di dalam dunia ini. Dan betapa menderitanya manusia. Negara diciptakan untuk menegakkan keadilan dan untuk mensejahterakan masyarakat manusia. Nah, jadi ini 3 lembaga yang diciptakan oleh Allah, saudara-saudara.
Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, saya membayangkan tidak akan ada gereja, tidak akan ada negara. Ngapain butuh gereja? Semuanya hidup dalam kebenaran. Tidak ada yang melakukan kejahatan. Ngapain diciptakan negara? Semuanya sudah hidup di dalam kebaikan. Tidak ada yang melakukan kejahatan. Karena itu syair lagu yang dinyanyikan oleh John Lennon dalam lagu yang berjudul Imagine sangat alkitabiah. Ada yang bilang, oh ateis lagu itu. Tidak, kita dapatnya sangat alkitabiah. Karena di dalam lagu itu dia katakan, no religion too, no country. Tidak ada negara, tidak ada agama. Karena memang begitu idealnya. Kalau manusia jatuh di dalam dosa, tidak ada gereja, tidak ada agama, tidak ada negara. Jadi poinnya adalah, negara itu diciptakan Allah pada ranah kejatuhan manusia di dalam dosa. Untuk mengekang kejahatan, saudara-saudara, supaya kejahatan tidak merajalela. Kerangka dasar berpikir yang kedua, ada anugerah umum, ada anugerah khusus, ada common grace, ada special grace. Anugerah umum adalah kebaikan-kebaikan Allah, berkat-berkat Allah yang diberikan kepada semua manusia, tanpa memandang agama, tanpa memandang kelakuan, tanpa memandang ras, budaya, dan lain-lain sebagainya. Contoh, mau orang jahat, mau orang baik, dapat ujang yang sama, dapat sinar matahari yang sama. Mau orang jahat, mau orang baik, mau orang beragama, tidak beragama, beriman kepada Yesus, tidak beriman kepada Yesus, dapat oksigen yang sama, satu hari dapat 24 jam yang sama. Mau orang yang percaya Yesus atau tidak percaya Yesus, ateis pun, Allah menyediakan anugerah umum seperti pelayanan kesehatan melalui pemerintah. Sehingga kalau pergi berobat Pak dokter di rumah sakit, puskesmas, boleh baik. Orang-orang Kristen kalau sakit minta pelayanan doa, karena itu yang terpenting, itu yang terutama. Kita harus start selalu dari doa. Tetapi kalau tidak ke rumah sakit, penyakitnya tidak bisa sembuh, akan cepat mati, saudara-saudara. Masih orang ateis itu lebih betul, tidak berdoa di rumah sakit baik. Ini semua adalah anugerah umum, kebaikan-kebaikan Allah yang tersedia bagi semua manusia tanpa mengenal agama, kelakuan, ras, budaya, dan lain-lain sebagainya. Anugerah khusus, itulah keselamatan, kehidupan kekal yang didapatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang diimani oleh setiap orang yang percaya. Nah, jadi saudara-saudara, gereja dihadirkan dalam rangka menghadirkan anugerah khusus ini. Negara dihadirkan dalam rangka bagian dari anugerah umum tadi. Nah sekarang, Hitler misalnya, jahat sekali 6 juta orang Yahudi. Ya karena dia juga adalah pemerintah, penguasa yang diangkat oleh Allah, tetapi dia masih manusia yang berdosa. Di satu sisi ada sisi gelap yaitu dosa, di sisi lain ada sisi terang yaitu anugerah umum tadi. Dia memang membunuh 6 juta orang Yahudi, tapi bagi bukan orang Yahudi yang lebih daripada 6 juta jumlahnya, dia baik, saudara-saudara. Itu contoh. Atau pemerintah itu diangkat oleh Allah dengan maksud meningkatkan kebaikan, meningkatkan kesejahteraan, menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Tetapi yang orang pikir lain, korupsi, keberpihakan di dalam penegakan hukum, maka mereka akan berhadapan dengan Allah. Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka. Seburuk apapun pemerintah, Alkitab mengatakan mereka berasal dari Allah dan mereka ditetapkan oleh Allah. Jadi semua pemerintah itu berasal dari Allah, ditetapkan oleh Allah, saudara-saudara. Namun Allah telah menggarisbawahi tugas pemerintah, dua hal tadi, meningkatkan kebaikan dan mengekang kejahatan. Itu yang harus ditanamkan pada para pemimpin, pada para pemerintah, pada para penguasa, agar supaya benar-benar dapat menjadi hamba Allah untuk maksud-maksud Allah tersebut. Maka kalau pemerintah menjalankan fungsinya untuk meningkatkan kebaikan bagi masyarakat,
maka masyarakat makin hari makin mengalami kemajuan di dalam tingkatan kesejahteraannya. Dan kita mengalami kan banyak kemajuan dalam hal kesejahteraan, termasuk pendeta-pendeta. Waktu minggu lalu, saat dalam satu pertemuan ibadah, ada Oma, yang tidak usah bilang siapa tuh nama, tapi Oma ini dia dari jemaat BTS Datas. Sebelum ibadah dia babisi pak kita, pendeta umur berapa? Kita bilang 53. Dia bilang masa? Kali ya pendeta rupa baru 45. Kita bilang oh Tuhan, orang lain kira kita 63 Oma. Ah betul ini. Oke lah, Oma bela tabu saya lewat. Oma bilang, pendeta, kita lihat sekarang semua pendeta kaya-kaya kan? Oh, puji Tuhan dan kalau begitu, haleluya. Mar, apa ukurannya? Oma bilang pendeta-pendeta sekarang kaya-kaya. Dia bilang, oh semua bawa oto, pendeta lihat tadi bawa oto besar kita lihat. Oh begitu dan itu yang DP ukurannya. Kita bilang, ngerti rasa belum semua stop. Semua so kaya-kaya bawa oto semua. Kita bilang ada tuh belum bawa oto. Dia bilang semua pendeta terlihat bawa oto. Kita bilang begini, Oma P ketua jemaat, pendeta Ferry Rugian, berapa DP oto? 2. Kita bilang Oma, pendeta Ferry istri pejabat di Diknas Provinsi Sulawesi Utara. Orang belum tahu level pendeta Ferry, ada Kobong dan lain-lain sebagainya. Oma bilang tuh pendeta Yoko dulu ketua wilayah suami istri, rumah ada 3, 2 di Taas, 1 di Palampang, oto pegaga. Kita bilang, Oma, tuh pendeta Yelse dan pendeta Yoko, dope Kobong Cingkir, 1 di Tareran, di Suluun sana, besar sekali. 1 di Kumel, besar sekali di Kobong Cingkir. Anda heran, orang foto bagus banyak rumah. Siapa lagi? Pendeta dah. Dia bilang, Oma Dahlia itu tapi oto baru 1 tuh Oma Dahlia. Tahun 2023 tapi oto dah 5. Dia bilang, karena kita istri pekerja keras, supplier, ame barang di tempat lain, kasih masuk di toko lain, dapat selisih. Dorang kirim PO pesanan belanja 25 juta, dia bawa barang sekarang, besok dia masuk tagihan, minggu depan dorang so bayar 35 juta, selisih untung 10 juta. PNS dia gaji 1 bulan, dia cuma mendapat dalam 1 hari, bukan cuma 1 bulan, 2 bulan lagi kalau 10 juta. Udah bilang, mari itu waktu 3 tahun lalu, Covid bage, ancur usaha, foto sisa 1 sekarang, ampalego. Gara-gara Covid. Tapi istri pekerja keras, kita bilang siapa lihat tompe ketua wilayah sekarang, pendeta Handre. DP istri waktu dulu masih hidup, PNS, guru, pangkat AMPA, kok meninggal. Kita bilang, istrinya sekarang bekerja di kantor atau di perusahaan swasta, perusahaan luar negeri di Papua, menangani accounting, keuangan. Menikah dengan pendeta Henry, saya tinggal untuk kerja, martaku sebanyak simpanan. Kobong besar sekali di rombongan sana, PT Cingkes sekarang. Siapa lagi? Tombe pendeta pelayan, pendeta Andre Kando, 2 DP Oto. Oma tahu tuh. Tapi DP istri dokter. Siapa lagi? Pendeta pelayan 1 di Bukit Muria Tikalabaru, pendeta Shirley, DP suami Oma, DP kerja, tour guide antar-antar bule, wisatawan, DP pendapatan dolar Oma, DP oto 2. Saya bilang, jadi Oma pikirkan nih pendeta-pendeta ini dah kaya-kaya lantaran jemaat pedoi. Nganda, karena istrinya, suaminya bekerja keras, maka sejahteralah mereka. Oma kira kita 5 anak. Saya bilang,
Tak kasih gambaran yang real ya. Gaji di jemaat 6 juta, gaji di kantor sinode 3,5 juta, berarti 9,5 juta. Kasih bulan jo 10 juta, taruhlah 11 juta. Kasih sekolah anak, cuma pikir yang gaji 11 juta tiap bulan. Kalau istrinya ada penghasilan, boleh mau beli oto 5 anak. Tidak bisa. Jadi karena istri kerja, karena suami kerja, karena ada warisan dari orang tua, kobong-kobong yang besar, maka tuh pendeta-pendeta boleh kaya-kaya, puji Tuhan, haleluya. Di samping itu karena regulasi dari pemerintah yang membuat masyarakat makin mengalami pertumbuhan ekonomi, makin mengalami pertumbuhan di dalam kesejahteraan. Orang urus izin sekarang 1 hari kelar, isi di aplikasi online, dibawa di Samsat, sabantar siang suka luar tuh isi. Urus CV, pergi Pak Notaris, paling lama 2 hari, yang lama cuma tuh surat izin dari Kemenkumham. Mar kalau dari notaris 1 hari kelar, keluar CV perusahaan. Nah jadi saudara-saudara, berkat perjuangan kita, usaha kita untuk mensejahterakan diri, mensejahterakan kota, taat pada pemerintah, regulasi pemerintah yang adil, yang memiliki niat-niat yang baik untuk mensejahterakan rakyat, maka terjadi perkembangan, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan bagi masyarakat. Dan itu yang sudah kita alami sekarang. Makanya manfaatkan baik-baik. Anak-anak sekolah baik-baik. Jangan cuma salah bergaul sehingga mesti cepat kawin, sehingga tidak punya akses terhadap kesejahteraan yang memang Tuhan sudah sediakan melalui pemerintah yang ada. Hanya sekolah baik-baik. Jangan dulu bergaul yang macam-macam. Anak-anak ya, anak-anak kita orang tua kasih ingat baik-baik. Sekolah baik-baik supaya dapat kerja bagus. Banyak sekarang anak-anak mendaftar online kerja, dapat terima di Jepang, dapat terima di Australia, dapat terima di Amerika, saudara-saudara. Anak-anak kami dapat terima di Jakarta. Oleh sebab itu, kita bersyukur kepada Tuhan di hari ulang tahun yang ke-79 bangsa dan negara kita, Republik Indonesia, ada banyak kemajuan yang akan dan sudah terus berlangsung. Kita berharap pemerintah untuk periode yang baru, yang tidak lama lagi akan dilantik, presiden, wakil presiden. Pemerintah legislatif, kabupaten kota sudah mulai dilantik. Kota Manado sudah dilantik, puji Tuhan. Ibu Diaken Desi sudah dilantik sebagai anggota legislatif kota Manado. Kita menaruh harap kepada mereka agar supaya mereka betul-betul menjadi hamba Allah yang akan memajukan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, di tengah-tengah kehidupan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara, kehidupan masyarakat kota Manado ini. Tetapi yang paling penting juga adalah kita mendoakan kesejahteraan bangsa dan negara kita, kota kita, supaya terus mengalami kemajuan. Karena sumbernya dari mana? Bukan dari pemerintah, bukan dari para pemodal, tetapi sumber kesejahteraan kita adalah dari Tuhan. Tuhan menyuruh kita mendoakan. Artinya Tuhan sediakan, tapi kita harus minta. Maka berdoa dan bekerja, berdoa dan berusaha. Mantan Ketua Sinode Pendeta Dr. Aw Supit mengatakan, kerjakan yang kamu doakan, doakan yang kamu kerjakan. Berdoa dengan serius, dalam doa-doa pribadi, dalam doa-doa persekutuan, di kolom di gereja, pemerintah-pemerintah kita, agar supaya mereka betul-betul boleh menjadi hamba Allah yang dipakai Allah untuk memajukan kehidupan kita bersama. Yang paling terakhir tentang nabi-nabi palsu. Tuhan bilang jangan dengar pada orang, karena mereka memberitakan berita yang bukan berasal daripadaku. Mereka mencatut nama Tuhan, tapi yang mereka beritakan adalah pikiran mereka sendiri. Dengan motif apa? Mencari keuntungan materi. Itu tuh nabi palsu. Nabi yang benar, hamba Tuhan yang benar adalah hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, yang memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan, yang senantiasa
memiliki waktu kontemplasi dengan Tuhan untuk mempersiapkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaat, kepada masyarakat, kepada pemerintah melalui doa dan pembelajaran. Hamba Tuhan yang benar selalu berdoa, Tuhan bilang kok apa tuh Tuhan suka mau bilang Pak jemaat. Bukan kita pikir apa tuh tak suka mau bilang Pak jemaat, tapi apa yang Tuhan suka mau bilang Pak jemaat. Minta. Lalu kemudian menerapkan kerja pembelajaran dengan menggunakan metode hermeneutik yang alkitabiah, yang tepat, metode penafsiran yang tepat yang alkitabiah. Sebab ada metode hermeneutik, metode penafsiran yang tidak alkitabiah. Sambil bergumul dalam doa, mempelajari firman Tuhan, mulai mencatat apa yang mau Tuhan pesankan kepada jemaat. Baru kemudian sampaikan itu kepada jemaat. Tidak dengan motif mendapatkan keuntungan materi, tetapi dengan motif agar supaya jemaat yang hidup dalam dosa bertobat, yang bertobat bertumbuh di dalam kebenaran, hidup memuliakan Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Untuk puji-pujian bertobat, diundang seluruh para jemaat untuk membawa puji-pujian. Diundang seluruh wanita untuk Siapa yang mau puji-pujian? seluruh Wanita. Ibu-ibu tetap dulu di tempat. Sebelum puji-pujian kita berdiri untuk pengakuan iman.